Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Untuk minggu ini saya buat, bentar cek dulu. Saya buat materinya dalam bentuk asinkronus. Seperti yang pernah saya bilang kemarin, pengennya bervariasi, jadi sinkronus, asinkronus, nanti bisa dalam bentuk video, bisa dalam bentuk tutorial dan yang lainnya. Nah, untuk minggu ini ada 2 videonya. Yang satu video materi ini, kemudian nanti ada video MATLAB. Untuk sekarang saya jelasinnya menggunakan MATLAB, tapi sebenarnya nanti teman-teman mau pakai MATLAB, mau pakai Python bebas, atau mau pakai yang lainnya juga boleh. Tapi di sini saya contohkan menggunakan MATLAB. Jadi setelah video ini silakan teman-teman pergi ke video MATLAB yang minggu ketiga untuk dicobain. Kalau yang sudah ada silakan dicobakan. Jika belum punya ya silakan diinstal. Jika itu memang perlu atau mau pakai bahasa pemrograman yang lain juga boleh. Tapi kalau mau ikutin apa yang sesuai dengan materi kelas, mungkin saya akan menggunakan MATLAB ke depannya juga. Jadi setelah ini silakan teman-teman buka link yang week 3 MATLAB untuk coba-coba sedikit terkait dengan color space, kemudian separate channel, kita akan memisahkan channel-channel RGB, kemudian kita akan mencari tahu nilai pixel daripada si each pixel itu berapa nilainya. Nah, setelah itu bisa dicobain sendiri. Setelah materi, jadi teman-teman bisa mulai menonton ini jam 7 untuk mengganti kuliah yang seperti biasanya kita lakukan. Kemudian setelah itu saya mungkin akan mengalokasikan sekitar 15 menit untuk kuis. Jadi saya akan post kuis di elok mungkin sekitar pukul setengah 9 atau jam 9 kurang 15. Nanti akan saya infokan di elok jika memang sudah di post. Teman-teman bisa tolong ngerjakan. Materinya adalah dari minggu pertama sampai dengan minggu kedua dan juga minggu ketiga. Jadi nanti seperti yang saya janjikan, jika dia sifatnya asinkronus, berarti saya akan memberikan kuis agar teman-teman terpaksa untuk membaca. Oke, materi minggu ketiga ini adalah harusnya kemarin ruang warna di minggu ketiga, tapi saya sudah sedikit banyak menjelaskan ruang warna di minggu kedua. Jadi yang minggu sekarang adalah persepsi visual, kuantisasi citra, yaitu bagaimana citra itu dari visual aslinya kemudian menjadi digital. Jadi nanti ada sedikit pengenalan MATLAB untuk yang tadi saya cerita, color space dan juga separate channel. Jadi capaiannya adalah akuisisi citra dan juga kuantitasi citra. Akuisisi citra itu bagaimana citra itu diakuisisi. Kemudian kita akan belajar bagaimana isi daripada citra tersebut. Mulai dari akuisisi citra. Nah, si citra ini didapatkan jadi dari wujud benda aslinya, kemudian dia diambil gambarnya oleh sebuah device atau sebuah hardware dan kemudian menjadi sebuah citra digital seperti itu. Nah, bagaimana cara menangkap si citra tersebut itu menggunakan sensor. Sensornya ada beberapa jenis, yaitu sensor tunggal atau single sensor, kemudian ada sensor garis atau strip sensor, dan juga ada sensor larik atau array sensor. Kalau sensor tunggal itu jadi dia searah cahaya, jadi dia satu titik doang. Saya nggak tahu kalau aplikasi yang sekarang kayaknya mungkin ada di semacam pembaca, tapi itu pembaca ya, saya nggak tahu mengambil gambarnya sama ya pembaca, itu ada di pembaca barcode, itu masih ada yang menggunakan single sensor. Dan kalau sensor garis itu dia satu axis, misalnya x doang. Nanti dia akan multiple menjadi 2 dimensi adalah dengan menggunakan pergerakan motor. Kemudian kalau sensor larik atau sensor array dia sudah 2 dimensi.
Jadi ada X dan ada Y. Jadi dia akan menangkap langsung X dan Y-nya. Seperti itu. Nah, jadi hasilnya bagaimana citra itu bisa menjadi sebuah image digital adalah seperti ini. Sebenarnya kemarin sudah ada dijelaskan sedikit. Jadi dari bendanya, kemudian ada sensornya, kemudian digital processingnya, kemudian ada image-nya yang dilihat. Kebalik ya, oke. Dari image-nya ditangkap oleh sensor, kemudian diproses, kemudian didisplay menjadi sesuatu yang informatif yang bisa kita gunakan dan juga bisa kita lihat ya pastinya. Jadi kita akan olah sebagai sedemikian rupa agar bisa dilihat sesuai dengan informasi yang dibutuhkan, seperti itu. Jadi yang seperti yang tadi dijelaskan di sensor tadi, akan ada pemindahan dari objeknya itu ke sumbu X dan sumbu Y dengan menggunakan sensor. Kemudian untuk yang single sensor tadi, untuk yang hanya sumbu X, bagaimana dia bisa multiple ke Y, dia akan menggunakan motor yang akan menggerakkan si X itu dari satu step ke step yang lain, sehingga akan membentuk sebuah X dan Y. Itu biasanya kalau bisa dibayangkan itu seperti mesin fotokopi ataupun mesin scanner yang optiknya itu bergerak sehingga bisa mencetak dua dimensi. Sebenarnya kan dari single array atau strip sensor sehingga menjadi citra dua dimensi. Nah, ini sebenarnya saya ambil dari, sebentar saya cek dulu. Ini sebenarnya saya ambil dari optiknya scanner. Jadi optiknya scanner tuh sekarang ada dua jenis. Yang satu adalah CCD. CCD itu dia single array. Yang satu lagi CIS. CIS itu adalah sensor array. Jadi sensor yang langsung ada X dan Y-nya. Kalau CCD itu nanti dia akan terbalik ya. Oke. Dia akan oh iya, CCD itu yang array. CCD itu yang array. CIS itu yang single. CIS yang single. Nah, kalau CIS dia akan bergerak untuk mengambil Y-nya. Jadi dia X ke sekian banyak Y. Nah, kalau CCD dia sudah array, ada X dan Y-nya. Jadi plus minus, kalau CCD itu memang sensornya lebih mahal, namun pada penggunaannya tidak akan memanfaatkan motor. Nah, motor itu kan juga ada harganya juga ya, jadi plus minus sebenarnya. Kalau dari sisi kualitas akan lebih bagus yang CCD, akan bagus yang array, seperti itu. Nah, cara pembentukan citra itu seperti yang digambar, mulai dari objek, kemudian citra pada bidang di dua dimensi seperti ini, kemudian nanti citra digital akan ada beberapa perubahan. Akan ada beberapa perubahan yang mungkin tidak 100% seperti wujud aslinya. Namun biasanya citra digital itu nanti tidak seluruh informasi di dalam citra tersebut yang kita pakai. Jadi akan nanti diolah sedemikian rupa sehingga informasi yang nanti dikeluarkan setelah pemrosesan itu akan lebih berguna dibanding daripada citra yang belum dibuat dalam bentuk digital. Nah, akuisisi citra ini adalah untuk menciptakan dua dimensi dengan menggunakan sensor. Akan ada pemindahan relatif dari setiap sumbu X dan Y antara sensor dan objek. Nah, tadi seperti yang saya bilang, sensor garis merupakan citra satu arah. Dia nanti akan membuat deretan daripada X secara bersamaan yang digerakkan dalam sumbu Y dengan menggunakan motor. Sedangkan jika sensor larik atau sensor array itu dua dimensi langsung. Jadi nanti ditangkapnya langsung dari X dan Y-nya. Sensor akan menangkap setiap iluminasi yang dipantulkan oleh objek dan diproyeksikan ke dalam bidang citra. Secara bersamaan, sensor akan menghasilkan luaran yang setara dengan integrasi dari cahaya yang diterima oleh setiap sensor. Jadi pada dasarnya sensor itu tangkap iluminasi. Kemarin sudah belajar ya kita iluminasi.
yang dipantulkan oleh objek tersebut, sehingga nanti akan menjadikan sebuah citra digital. Cek lagi rekamannya, apakah masih jalan? Oke. Nah, jadi aslinya citra digital itu adalah sebuah citra X dan Y. X dan Y dalam kondisi spasial itu nanti berarti dalam kondisi time ya, yang merupakan tingkat kecemerlangan ataupun keabuan daripada sebuah citra tersebut. Citra digital merupakan suatu matriks. Jadi aslinya nanti ketika kita olah itu dalam bentuk matriks, di mana indeks baris kolomnya menyatakan satu titik pada citra tersebut dengan elemen pixel yang menyatakan keabuan daripada titik tersebut. Jadi nanti ada satu picture element atau pixel yang minggu lalu sudah saya jelaskan, yang nanti akan berisi value daripada satu titik daripada citra tersebut. Jika dia bentuknya RGB atau berwarna, berarti nanti akan ada tiga nilai, satu nilai R, satu nilai J, satu nilai B. Sedangkan jika dia grayscale mungkin hanya akan ada satu nilai saja. Seperti itu. Nah, model citra. Nah, jadi citra itu merupakan fungsi kontinu daripada cahaya dalam bidang D. Jadi tadi yang seperti saya bilang bahwa yang ditangkap itu adalah iluminasinya. Iluminasi daripada yang diberikan daripada sensornya. Buat yang lupa iluminasi, silahkan buka materi sebelumnya yang akan disebutkan oleh fx dan fxy. X itu koordinat, kemudian fxy itu adalah intensitas cahaya pada titik tersebut, pada titik xy. Jadi kalau fxy berarti dia adalah fungsi xy pada titik xy. Nah, di dalamnya ada dua, ada iluminasi dan juga ada reflection. Maka jika dijabarkan akan fxy sama dengan iluminasi xy dikali dengan refleksi xy, seperti itu. Nah, iluminasi itu mulai dari 0, enggak sama mulai dari 0, lebih dari 0 sampai dengan tidak terhingga. Sedangkan kalau refleksi itu mulai dari 0 sampai dengan 1. 0 itu adalah penyerapan total. Penyerapan total itu berarti hitam ya, hitam. Dan 1 adalah pemantulan total. Pemantulan total itu adalah putih. Maka fxy itu nanti akan mulai dari 0 sampai dengan tak terhingga. Jika reflection adalah 0, maka fxy pasti 0. Jadi penyerapannya total. Jika reaksi sama dengan 1, maka fxy adalah sama dengan iluminasinya. Jumlah cahaya yang dari sumbernya. Seperti itu. Nah, ini bagaimana si citra itu diproyeksikan ke dalam sebuah matriks X dan Y. Jadi ada benda, terus kemudian diberikan cahaya, kemudian sensor itu menangkap cahayanya, kemudian nanti menjadi sebuah image digital. Nah, kalau dilihat dari gambar yang di bawah, itu ada baris dan kolom. Baris dan kolom dari 0,0, maka berarti dari 0 sampai dengan M-1. Dan juga sampai dengan N-1. Oke, jadi citra digital diperoleh dari pengambilan sampel, dibuat dalam bentuk digital, dan direpresentasikan dalam bentuk matriks 2 dimensi dari bilangan real. Nanti disimbolkan dalam fxy tadi dengan berukuran n dan n. Makanya karena mulainya dari 00, maka nanti akan sampai n-1 sampai n-1 gitu. Nah, kuantitas citra itu pada dasarnya adalah ingin merepresentasikan citra itu dengan kuantitatif ya. Jadi kalau ukuran subjektif itu adalah pengukuran yang dilakukan oleh manusia. Jika kita melihat sebuah citra, apakah citra itu baik atau tidak kan berdasarkan visual kita. Apakah baik, sangat baik, rata-rata jelek atau yang lainnya. Kemudian bisa dari skala impairment-nya atau bisa dari ukuran komparatifnya dibandingkan dengan citra lain, itu adalah namanya ukuran objektif dari visualnya dari pandangan manusia, visualnya manusia. Sedangkan kalau kuantitatif itu adalah kita mengukur
melakukan ukuran terhadap si citra tersebut dengan beberapa ukuran, bisa dari MSE dan variasinya, bisa jadi dengan penanganan matematika, ataupun dengan segala nilai yang mungkin tidak bisa dilihat. Jadi angka yang merepresentasikan citra tapi tidak bisa dilihat langsung secara subjektif, seperti itu. Nah, proses kuantisasi adalah proses perubahan nilai amplitudo kontinu menjadi sebuah nilai baru yang berupa nilai diskrit. Nah, nilai amplitude yang dikuantisasi adalah nilai pada koordinat diskrit dari hasil proses sampling. Tadi ya, X dan Y tadi. Proses sampling adalah proses digitalnya pada koordinat X dan Y. Jadi, kenapa dibilang sampling? Karena kita tidak 100% mengambil aslinya, gampangnya gitu ya. Seperti yang tadi ada di sini ya. Jadi, ketika diproyeksikan dari sensor sehingga menjadi citra digitalnya itu adalah proses sampling. Jadi, tidak 100% sampling, gampangnya sampling itu tidak 100% yang diambil. Sama, citra digital itu tidak 100% juga yang diambil, makanya dibilangnya sampling. Dari hasil sensor masih berupa citra kontinu, kemudian akan berubah menjadi bentuk diskrit. Nah, ini adalah tadi yang Ibu dijelaskan. Jadi dari 00 ke N-1 sampai dengan M-1. Nanti citra digital tersebut akan direpresentasikan dalam bentuk array seperti ini. Contohnya gambarnya yang kanan. Nah, ini adalah bentuk array-nya. Menggunakan array berbasis 1. Oke, lanjutkan dulu. Nah, dalam MATLAB nanti nggak mulainya dari 0 ya. Jadi mulai dari 11. 1112 sampai dengan 1, N sampai dengan M kali M, N, seperti itu. Nah, sekarang ke citra biner. Citra biner dikodekan sebagai array 2D. Dan biasanya menggunakan 1 bit per pixel. Jadi nanti ada 0 dan 1. Citra biner itu nanti 0 dan 1. Jadi hanya ada hitam dan putih saja. Ini nanti akan secara storage akan lebih ringan juga. Tapi analisanya mungkin tidak akan sebanyak yang lainnya. Nah, kalau citra grayscale 8 bit. Nah, nanti bisa teman-teman lihat di hasil MATLAB-nya masing-masing. Citra grayscale atau monokrom juga dikodekan sebagai 2D, tapi dengan 8 bit per pixel. Kalau ini 1 bit, dia hitam putih, bukan grayscale hitam putih, BW. Kalau ini grayscale. Jadi grayscale sebenarnya sama seperti RGB, tapi dia levelnya graininess ya, graininess. 5 pixel mulai dari 0 sampai dengan 255. 0, 255 berarti putih, 0-nya berarti hitam. Kalau ini 0 dan 1 doang, hitam dan putih doang. Kalau ini 0 sampai 255. Menunjukkan variasi daripada keabuannya. Gitu. Jadi kombinasi dari 3 nilai 8 bit di dalam 24 bit menjadi kombinasi 16 juta warna. Ya, seperti itu. Ini yang grayscale. Nah, kalau citra warna RGB itu dia 24 bit. Karena 8 dikali 3 ya. Nanti bisa teman-teman uji di MATLAB-nya itu ketika teman-teman meread sebuah citra itu nanti akan ada dimensi berapa kali berapa dan juga dikali 3. Kali 3 itu nanti adalah 3 layer, yaitu lapisan red, green, dan blue. Gitu. Memastikan masih merecord. Oke, masih. Baik. Nah, kemudian ada kompresi. Nah, kompresi ini apa ya? Jadi representasi citra mentah raw image itu biasanya memerlukan jumlah atau ukuran penyimpanan yang besar. Nah, makanya ada beberapa jenis kompresi untuk agar bisa
diformatkan namun tidak hilang informasinya dengan menurunkan kualitasnya. Ada LUCI dan lossless. Kalau metode LUCI itu adalah tingkat penurunan kualitas citra yang bisa diterima. Jika lossless itu adalah dikodekan, kualitasnya dikodekan secara sepenuhnya. Hasil dari proses kompresi bisa untuk penghematan penyimpanan dalam bentuk rasio atau terkait dengan teknik yang akan digunakan gitu. Jadi umumnya kompresi itu nanti akan mengurangi bobot daripada si citra yang nanti akan banyak digunakan untuk pemrosesan ke depannya. Nah, kemiripan citra ini adalah error. Jadi seperti yang tadi gambar yang di depan, citra itu tidak 100% diambil, kan disampling ya istilahnya, kan disampling, sehingga ketika kita mengambil sampel atau mengambil sebagian saja tidak keseluruhan, maka akan ada kemungkinan istilahnya ketidakmiripan daripada citra aslinya menjadi citra yang didigitalkan tersebut. Nah, itu ada ukuran errornya. Ada MSE atau mean square error, ada RMSE atau root mean square error, ada PSNR atau peak signal to noise ratio. Itu merupakan parameter yang biasa digunakan untuk mengukur kemiripan. Gampangnya mengukur selisih antara aktual daripada citra digital tersebut. Untuk parameter tersebut digunakan untuk membandingkan hasil pengolahan citra dari awal atau citra asli sampai dengan yang hasil diolahkan seperti itu. MSE sama RMSE tidak punya satuan. Kalau PSNR satuannya adalah desibel. Semakin mirip kedua citra, maka MSE dan RMSE-nya semakin mendekati ke 0. Jadi errorness-nya semakin sedikit. Sedangkan PSNR ada dua buah citra dikatakan memiliki tingkat miripan yang rendah jika PSNR-nya di bawah dengan 30 desibel. Seperti itu. Dan terminologi citra. Topologi citra. Topologi itu ibaratnya pencitraan dari atas ya, gampangnya. Melibatkan penyelidikan properti dasar citra yang dilakukan citra biner dengan bantuan operator morfologis, jumlah wilayah terpisah, dan ini adalah ibaratnya citra yang bagian apa sih? Terminologi. Topologi citra itu adalah citra yang dilihat dari atas ya, dari atas X dan Y tersebut. Nah, ini ketetanggaan piksel dapat diartikan matriks yang lebih kecil yang berisi dan biasanya berpusat di sekitar piksel referensi. Ketetanggaan ini adalah sebuah metode analisa ya, analisa spasial. Sebagian besar ketetanggaan yang digunakan dalam algoritma pemrosesan citra adalah array. Dalam konteks topologi, ketetanggaan mengambil makna yang sedikit berbeda. Oke. Sedangkan himpunan tetangga terdekat. Oke. Jadi ada 4 ketetanggaan, ada 8 ketetanggaan. Kalau yang termasuk dalam 8 ketetanggaan tapi bukan 4 ketetanggaan berarti yang diagonal yang B. Kalau 4 tetanggaan itu yang A. Yang A ya. Seperti itu. Nanti mungkin kita akan piksel referensi di tengah, kemudian piksel sekitarnya itu yang akan dianalisa ketetanggaan pikselnya. Seperti itu. Kemudian ada lagi terminologi jarak di antara piksel. Jadi jarak antara piksel itu merupakan perhitungan matematis ya, atau platologis yang dilakukan pada nilai piksel aslinya. Jadi membutuhkan jarak pengukuran antar piksel. Jadi jarak antara piksel P dan Q.
Ini ada beberapa jarak Euclidean, ada jarak city block, ada pakai Chebyshev. Itu nanti mungkin ada digunakan untuk pemrosesan citra. Kemudian operasi di domain spasial. Kalau domain spasial itu adalah domain topologi ya, dari atas ya, X dan Y dalam bentuk waktu lah, dalam bentuk waktu. Itu ada beberapa operasi yang bisa digunakan untuk mengolah citra. Pertama adalah operasi global, merupakan operasi titik di mana seluruh citra diperlakukan secara seragam. Jadi semua pixel yang ada di situ dilakukan treatment yang sama untuk menghasilkan satu tertentu. Contohnya adalah penyesuaian kontras. Kalau kita menyesuaikan kontras itu kan seluruh elemen pixel itu akan picture elemen itu akan dimanipulasi. Ini ada orientasi kedekatan, merupakan operasi lokal atau area di mana diberlakukan basis pixel per pixel dengan nilai yang diproses dari nilai aslinya dengan nilai tetangga terdekat. Tadi seperti contoh yang tadi. Seperti contoh ketetanggaan tadi, memanfaatkan ketetanggaan itu untuk mengolah sinyalnya. Jadi tidak keseluruhan. Kemudian ada juga operasi penggabungan citra. Jadi dua citra atau lebih digunakan sebagai input dan nanti diterapkan agar mendapatkan citra yang baru. Bisa dengan mengurangi atau juga menambahkan dan yang lainnya. Jadi nanti akan menghasilkan citra baru yang lebih informatif. Itu dari domain spasial. Di minggu depan kita akan belajar jika minggu depan atau minggu depannya lagi dalam domain yang lain. Gitu. Ini adalah titik seluruh ya, keseluruhannya dilakukan. Kalau kedekatan tadi lokal, jadi hanya beberapa bagian saja dan yang berdekatan akan diolah. Kemudian ini lain daripada si domain spasial, ke domain transform. Jadi nanti bentuknya udah bukan lagi pixel, tapi bisa dalam bentuk frekuensi atau yang lainnya, agar diolah sedemikian rupa nanti akan dikembalikan lagi ke domain spasialnya. Seperti itu. Nah, untuk yang MATLAB ada di video selanjutnya. Teman-teman bisa buka satu link video berikutnya. Itu ada beberapa contoh. Nah, ini tipe data. Nanti akan pakai yang 8 bit ya untuk yang color dan grayscale. Nah, kita nggak pakai yang BW. Kita nggak pakai BW, kita pakai grayscale dan juga warna. Nanti dalam situ ada ekstraksi informasi citra, ada membaca, merubah dan menulis citra, menampilkan citra, merubah ruang warna, memisahkan RGB, dan juga mengakses nilai, baik grayscale maupun RGB. Sebenarnya sama aja, dua-duanya 8 bit. Nanti silakan teman-teman setelah ini pergi ke link yang MATLAB. Kalau yang MATLAB-nya sudah diinstal, silakan coba-coba. Jika belum install, silakan coba diinstal. Saya rasa ada baiknya pasang saja, atau mau pakai bahasa pemrograman yang lain boleh, tapi mungkin seterusnya ke depannya saya akan menggunakan MATLAB untuk contohnya. Jadi buat yang belum install, silahkan install kemudian dicoba, dan jangan lupa nanti setelah daripada kelas ini, saya anggap sekitar kurang 15 menit atau 30 menit, akan ada kuis yang akan saya upload di Elok untuk teman-teman mengerjakan sampai dengan jam 9 gitu. Materinya dari minggu kedua, minggu 1, minggu kedua, minggu ketiga. Nanti akan kita diskusikan minggu depan. Oke, baik, mungkin sampai situ saja untuk video pembelajaran minggu ketiga. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.